Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Stefani Muder, NIM 18005126. Hari ini saya akan mempraktekkan cara belajar dari mata kuliah micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai sesuai agama masing-masing. Selesai. Baiklah, Ibu akan mengambil daftar hadirnya. Kak Kirana, Hadir, Bu. Aisyah Fadila, Radana. Hadir, Bu. Anak Ibu satu ini sangat semangat. Ngantuk penting. Baiklah, kita membahas pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Tahu, Bu. Kepada kami dipersilakan. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Oke, pintar sekali anak Ibu ini ya. Iya. Saya, Bu. Apa itu, Tika? Teks yang berdasarkan hasil observasi, Bu. Materi kita selanjutnya yaitu tentang contoh laporan hasil observasi. Ini Ibu ada contoh teks laporan hasil observasi. Kepada anak Ibu silakan dibaca terlebih dahulu ya. Sebelum anak Ibu membaca contoh teks laporan hasil observasi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, teks laporan hasil observasi tersebut bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, tidak boleh ganda. Ciri dari teks laporan hasil observasi yang kelima yaitu informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya yaitu tujuan dari hasil teks laporan observasi. Tujuan dari teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu untuk sebuah penelitian. Yang kedua untuk memberikan informasi terbaru. Yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan. Yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Yang kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya ada fungsi teks dari laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu sebagai bahan penelitian. Yang kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga sebagai laporan dan kegiatan pengamatan. Selanjutnya sebagai dokumentasi. Dan yang kelima sebagai ilmu pengetahuan. Maksudnya seperti dari kalian yang tidak tahu jadi tahu karena melakukan observasi tersebut. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Struktur dari teks laporan hasil observasi tersebut ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Ada pembukaan dan pendahuluan. Berisi seperti pembuka atau informasi secara umum yang akan disampaikan dari hasil observasi tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Terdapat ada isi, rincian, pembahasan dan penjelasan secara lebih detail mengenai hasil observasi tersebut. Ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan dan berisi kesimpulan dari hasil teks laporan observasi tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ini yang pertama menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Selanjutnya teks laporan hasil observasi menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Ini digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu.
Selanjutnya, teks laporan hasil observasi tersebut menggunakan verba aktif alam. Hal ini menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan lain sebagainya. Yang keempat, teks laporan hasil observasi menggunakan kata penghubung untuk menyatakan seperti yang pertama, tambahan, seperti menggunakan dan serta. Yang kedua, ada perbedaan menggunakan berbeda dengan. Yang ketiga, ada persamaan menggunakan sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai, hal yang sama, dan lain sebagainya. Yang kelima, teks laporan hasil observasi tersebut menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalian sudah belajar kan tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks sebelumnya? Sudah, Bu. sedikit Bu. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir, teks laporan hasil observasi menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom fobia, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menentukan objek yang akan Anda Ibu amati sebelum menyusun laporan hasil observasi ya. Kedua, susunlah jadwal observasi yang akan Anda Ibu lakukan. Seperti misalnya kan kalian nanti dibagi kelompok, terus nanti tentukan jadwal hari apa kalian bisa pergi observasi kan. Selanjutnya, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Jadi kalian sebelum pergi observasi tersebut, kalian sudah menyiapkan pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan kepada narasumber tempat kalian pergi observasi. Baik Bu. Selanjutnya nanti kalian mencatat hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Paham? Paham, Bu. Baiklah, kepada anak-anak Ibu silakan dibaca dulu contoh hasil observasinya yang telah Ibu berikan. Baiklah, waktu membacanya sudah cukup. Kepada siswa Ibu sekalian, silakan mencari mengurutkan struktur teks laporan laporan hasil observasi yang telah Ibu berikan. Baiklah, kepada anak Ibu Tami, silakan dibacakan yang mana pendahuluan dari Siap, Bu. contoh Pendahuluannya itu di mana Sungai Baliri yang mengalir melalui Desa Kalola, Kecamatan Balabu, Mamuju Utara merupakan sungai yang masih dipergunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan mengairi area persawahan. Sungai tersebut menjadi hal yang vital dalam kehidupan warga Kalola. Sayangnya, sungai tersebut baru-baru ini mulai tercemar oleh limbah sawit. Limbah tersebut berasal dari saluran pembuangan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Persada Indah Pramata yang langsung mengalir ke Sungai Baliri. Pabrik sawit tersebut belum mempunyai kolam penampungan limbah permanen untuk mengolah limbah sehingga Sungai Baliri menjadi tempat untuk pembuangan limbah. Terima kasih kepada Tami. Iya, Bu. Selanjutnya bagian isi kepada Dika. Silakan. Isi. Dimulai dari 1. Limbah sawit. Limbah sawit dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yakni padat, cair, dan gas. Yang kedua, dampak limbah sawit bagi lingkungan yaitu memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya yaitu bisa diperoleh hanya jika limbah tersebut diolah dengan baik sesuai dengan prosedur yang baik. Sebaliknya, jika yang berdampak negatif yaitu limbah tidak diolah dengan tepat. Oh ya, Dika pelan-pelan ya biar teman-temannya bisa memahami juga. Nomor 2, dampak limbah sawit bagi lingkungan. Limbah sawit memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya jika limbah tersebut bisa disesuaikan atau diolah dengan baik dengan prosedur yang baik. Sebaliknya, jika limbah sawit tersebut berdampak negatif jika tidak diolah dengan tepat. Begitu. Yang nomor 3, pengelolaan limbah sawit, yaitu semestinya diolah dengan baik karena selain bisa mengurangi kesesaran lingkungan, hasil olahan limbah garapan tersebut bisa bernilai miliaran rupiah. Nah, pemanfaatan limbah cair
terima kasih kepada Tika. Selanjutnya kesimpulan kepada Naibu Fadilah. Kesimpulannya, mestinya pencemaran Sungai Malini tak akan terjadi jika perusahaan pengolahan kelapa sawit yang terdapat di wilayah tersebut mau mengelola limbah sisa pengolahan kelapa sawit menjadi produk lainnya selain minyak, karena jika proses daur ulang limbah tersebut dilakukan, yang diuntungkan bukan hanya perusahaan itu sendiri, melainkan masyarakat sekitar, setidaknya tidak mendapatkan dampak negatif yang terlalu ekstrim seperti yang terjadi saat ini. Beri tepukan yang keburu. Bapak pintar sekali. Baik, terima kasih kepada Naibu Fadilah. Apakah anak Naibu ada bertanya hari ini? Tidak, Bu, saya sudah mengerti. Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Benar, sudah paham. Benar, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya lagi ya. Tika, apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Aduh, beri tepukan. Kau pintar sekali, Tika. Wah, iya, sebenarnya aku pintar. Oke, oke. Selanjutnya, Tami, kepada Naibu Tami, silakan dijelaskan 3 saja apa dari ciri-ciri laporan hasil observasi. Saya tahu, Bu, yang pertama itu ciri-cirinya itu ditulis secara lengkap dan sempurna kan, Bu. Ya. Yang kedua tuh ada bersifat objektif, global dan universal. Satu lagi? Satu lagi tuh ditulis berdasarkan fakta, Bu. Nah, kalau nggak fakta dia nggak bisa interpretasi, Bu. Oh, gitu ya. Ya, begitu ya Nanda sekalian. Kepada Naibu Fadilah silakan dijelaskan langkah dari menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama yaitu tentukan objek yang akan kamu amati. Yang kedua, tentukan jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang keempat, catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan diksi, struktur dan kaidah pembahasannya. Yang kelima, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah tulisan, segera diperbaiki. Baiklah, terima kasih kepada Nisa Fadilah. Selanjutnya, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Kepada Tika, silakan disimpulkan. Kepada Tika. Baik, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah ciri-ciri dari laporan dan hasil observasi yaitu ditulis secara lengkap, bersifat objektif, objek yang akan dibicarakan dan dibahas adalah objek lengkap, ditulis berdasarkan fakta, informasi tak merupakan hasil penelitian terkini, tidak mengandung prasangka atau dugaan. Nah, tujuannya yaitu tujuan utamanya memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan yang kita mau. Fungsi teks laporan tersebut sebagai bahan penelitian, sumber yang dapat dipercaya, laporan tugas, dokumentasi, ilmu pengetahuan. Nah, kaidahnya yaitu menggunakan perasaan guna, menggunakan verba relasional, menggunakan kata umum, menggunakan kalimat deskriptif dan kalimat deskriptif. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkahnya yaitu tentukan objek, susun jadwal, lakukan observasi, catat hasil observasi, kemudian baru meneliti. Wah. Itu. Beri tepuk tangan Tika. Terima kasih Tika. Sama-sama. Mungkin kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang telah menjawab pertanyaan ibu dan mau menyimak dalam pelajaran ini. Karena jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi pelajaran kali ini, ada ketua, silakan ditutup pelajaran kita hari ini. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cikgu. Sekian video presentasi tentang belajar mengajar dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.